Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dengan sekalian, mari kita awali pembahasan LKS pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dibuka LKS-nya. Ya, kita akan membahas uji kompetensi 101, yaitu kita mulai dari bab 1 yang ini kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Silakan dibuka LKS-nya halaman 9, uji kompetensi. Baik, langsung saja. Nomor 1, rukun iman yang ketiga adalah C, iman kepada kitab Allah. Nomor 2, suhuf yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam adalah B, 10 suhuf. Nomor 3, dibandingkan dengan suhuf, isi kitab lebih B, lengkap daripada suhuf. Nomor 4, yang dimaksud lafaz Alkitab pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 adalah B, Taurat. Nomor 5, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah C, Injil. Nomor 6, nazzala 'alaika bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Lafaz yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat di atas adalah A, Alkitab. Kemudian nomor 7, dalam kitab Injil termuat berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Yang A, Ahmad. Itu nama lainnya dari Nabi Muhammad. Nomor 8, berikut ini yang bukan merupakan nama Al-Quran adalah B, Al-Hajj. Nomor 9, kitab suci Al-Quran akan menyelamatkan manusia apabila B, kitab tersebut diamalkan. Nomor 10, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad D, 7 Masehi. 11, cerita sejarah umat terdahulu agar diambil pelajaran bagi umat sesudahnya terdapat dalam salah satu pokok bahasa Al-Quran, yaitu C, Tariq. Nomor 12, tidak adanya hukum syariat di dalam kitab Zabur membuat Nabi Daud alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti syariat D, Nabi Musa alaihissalam. Nomor 13, kitab Injil diturunkan Allah menggunakan bahasa A, Suryani. Nomor 14, Mazmur merupakan nama lain dari B, Zabur. Nomor 15, Al-Quran menurut bahasa berarti C, bacaan. Oke, itu adalah uji kompetensi bab 1. Sekarang kita beralih ke bab 2 yang berjudul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Itu silakan dibuka halaman 16 di LKS kalian. Oke, kita mulai uji kompetensi halaman 16 bab 2. Nomor 1, khamar secara istilah adalah sesuatu yang A, memabukkan. 2, musyrikin khamrun wa kullu khamrin haram. Berikut ini yang tidak dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah D, cuka. 3, seseorang yang telah meminum khamar di dunia maka dia tidak akan dapat meminumnya di akhirat jika dia tidak C, bertaubat. 4, bentuk dari perjudian ada banyak macamnya seperti dadu, kartu remi, lotre, dan C, menyabung binatang. Nomor 5, menyabung ayam hukumnya A, haram. Nomor 6, meminum minuman keras akan berakibat C, merusak akal. Nomor 7, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang dalam keadaan C, mabuk. Nomor 8, larangan yang tidak terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 adalah C, berzina. Nomor 9, berikut bukan kerusakan organ fisik akibat minuman keras, yaitu B, akhlak. Akhlak itu bukan fisik tapi kepada rohani yang rusak. 10, haramnya perjudian berarti perintah untuk mencari rezeki yang B, halal. 11. Setiap pertengkaran akan menimbulkan
C. Keresahan pada diri sendiri. Nomor 12, orang yang gemar bertengkar, pintu rezekinya menjadi D. Terhambat. 13, surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan bahwa berjudi dan meminum khamr merupakan perbuatan D. Setan. Nomor 14, orang yang senang meminum khamr, dia akan mendapatkan titik-titik dari Allah Subhanahu wa taala. A. Laknat. 15, pertengkaran dapat terjadi karena rasa A. Iri. Oke, sekarang kita akan beralih ke uji kompetensi bab ketiga yang berjudul mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Silakan dibuka uji kompetensi halaman 22. Halaman 22. Baik, nomor 1. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada D. Kebenaran. Nomor 2. Kebalikan dari sifat adil adalah A. Zalim. Nomor 3. Orang yang memiliki sikap jujur ketika berjanji maka ia akan C. Menepati. Nomor 4. Berpura-pura memakai pakaian yang mewah agar dilihat sebagai orang yang kaya termasuk tidak jujur dalam D. Penampilan. Perilaku jujur. 5. Perilaku jujur dan adil harus dilatih dan dibiasakan sejak usia A. Dini. 6. Perintah untuk berbuat adil dalam pencatatan utang terdapat pada C. Surat Al-Baqarah ayat 282. Nomor 7. Dapat memberantas kezaliman dan tindakan tercela dalam masyarakat merupakan manfaat bersikap D. Adil. Orang yang tidak jujur atau dusta disebut sebagai orang munafik. Salah satu ciri orang munafik adalah B. Jika berjanji tidak ditepati. 9. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari sikap jujur ketika menuntut ilmu adalah C. Menyontek saat ulangan. Nah, berarti ya, ulangan ini ya. 10. Bersikap sopan, ramah, dan mau menolong tetangga di sekitar rumah kita merupakan salah satu contoh sikap adil terhadap B. Orang lain. 11. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada setiap manusia ketika dalam suatu perkara agar menjadi saksi yang A. Jujur dan adil. Nomor 12. Dampak positif dari perilaku jujur yaitu D. Dipercaya orang lain. 13. Balasan tertinggi bagi orang yang selalu berbuat jujur adalah C. Surga. 14. Tidak mengucapkan atau berbuat yang dapat merugikan masyarakat sekitar termasuk contoh sikap adil terhadap B. Orang lain. 15. Memberikan makanan dan keamanan kepada kucing peliharaan berarti berlaku adil terhadap C. Hewan. Oke, kita langsung beralih ke bab 4, bab yang terakhir. Ya, bab terakhir 4, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Silakan dibuka halaman 29 di LKS. Ya, nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk ketentuan dalam sholat berjamaah adalah C. Makmum dan imam berada di tempat berbeda. 2. Surah yang wajib dibaca ketika sholat sunnah baik secara berjamaah maupun munfarid adalah surat B. Al-Fatihah. 3. Jumlah takbir rakaat pertama dalam sholat Id. Ya, menurut Imam Malik adalah B. 6. Waktu pelaksanaan sholat Idul Adha pada setiap B. Tanggal 10 Zulhijjah. 5. Sholat istiqoq dilaksanakan secara berjamaah sebanyak C. 2 rakaat. 6. Bacaan dalam sholat istiqoq adalah jar, artinya D. Dengan suara keras. 7. Perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa disebut A. Sunnah. 8. Di bawah ini termasuk sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid yaitu sholat B. Tahiyatul masjid. 9. Sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan disebut C. Kusuf. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad yang berarti D. Sunnah yang sangat dianjurkan. 11. Sholat tahajud dilaksanakan setelah C. Tidur. 12. Sholat sunnah untuk meminta petunjuk agar dipilihkan perkara yang paling baik yaitu B. Istigharah. 13. Berikut
berikut salah sholat fardu yang tidak memiliki sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, yaitu B. Asar. 14. Hukum melaksanakan sholat duha adalah B. Sunnah. 15. Sholat tahiyatul masjid laksanakan sebanyak B. 2 rakaat. Oke, itu saja. Itu tadi pembahasan ya, uji kompetensi dari bab 1 sampai bab 4 ya. Silakan dipelajari di rumah. Semoga ulangannya besok mendapatkan nilai yang terbaik dan insya Allah dikerjakan dengan jujur, maka berpahala dunia dan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terakhir nafas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.